dengan gereja ya abang ya. Jeleknya gereja itu ya, meskipun dalam perintah Tuhan itu udah jelas, gembalakanlah domba-dombaku, untuk para pendeta nih, gitu kan. Tapi seringkali pendeta lebih mengembalakan dirinya sendiri. Gitu. Jadi gereja itu selalu dipersulit, nggak boleh beribadah dan segala macam. Itu kenapa sih sebenarnya? Sementara kalau seperti apa yang tadi disampaikan Ustadz itu kan itu udah sangat baik gitu loh. Oke. Keren. Boleh saya jawab dengan faktual? Silakan. Oke, saya dari Papua. Ya, saya dari Papua. Satu ketika saya dalam sebuah forum, di mana forum lintas agama, ya. Lalu kemudian kita mendapati kesimpulan ketika saudara Papua saya, seorang pendeta, dia bernarasi dan dia marah-marah, marah sejadi-jadinya. Dengan narasi awal dia berkatakan bahwa lebih baik Islam, lebih baik Islam daripada kamu semua ini pendatang. Marah dia, pendatang-pendatang yang Kristen ini, kamu semua ngawur. Dia marah semua tuh, Bang Deddy. Ternyata masalahnya bukan ada di Islam alergi terhadap gereja, sehingga melarang ini, larang itu, tidak ada. Yang jadi masalah, dia katakan, adalah mereka yang datang itu akhirnya berkumpul 10 orang, lalu membuat proposal mendirikan gereja sendiri, dan gerejanya itu dengan denom yang lain, dan tidak mau bergabung dengan kita. Berbeda dengan orang Islam, kata dia. Lalu dia bilang, kalau orang Islam, dia datang dari manapun pulau, dia datang, begitu dia lihat masjid siapapun itu, masjid manapun itu, dia masuk semua bisa. Tidak ada yang larang. Dia juga tidak merasa kegelapan. Dia juga ini narasinya. Dan terbukti di tempat saya dibangun banyak gereja yang tidak ada orangnya. Maka dia marah-marah. Dia bilang penyakit semua ini. Itu dari jawaban saya pikir gini. Denom mana tuh? Denom mana tuh? Denom mana tuh abang? GPI toh. GPI. Gereja Papua Indonesia. Nggak ada gereja Papua, bukan gereja Papua. GPI dia tanya GPDI. GPDI. GPDI, Gereja Protestan di Indonesia. Iya, ini pandangan para pendeta asli orang Papua yang merasa percuma karena semua orang-orang Kristen itu membuat gerejanya masing-masing. Begitu GPDI ya, GPDI ya. Ini GPDI ya, GPDI yang nggak usah dibawa ke GPDI lah apalah. Ini saya bawa narasi yang menjawab dengan mudah. Bukan orang Islam yang ngapain, kita mau alergi apanya? Di tempat saya mayoritasnya adalah Muslim, tapi gerejanya lebih banyak. Kita abaikan dulu. Kita abaikan dulu soal alergi itu tadi abang ya. Silakan. Yang aku mau tanggepin ini dulu. Yang tadi abang sempat bilang ada seorang. Maaf dulu Pak, maaf saya mau turun, karena mau turun saya izin turun dulu. Terima kasih Ustaz saya yang di sini. Terima kasih Ustaz Hamid. Semoga jadi berkah buat kita di bulan puasa suci Ramadan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, boleh saya rasu bantah dengan data dari gereja Anda sendiri? Sebentar dulu. Aku masih mau ngomong dulu sama Pak Ustadz tadi. Siapa ya Pak Ustadz? Bang Abi aja. Bang Abi aja. Bang Abi. Gini, itu kan dari GPDI, Gereja Protestan di Indonesia, ya, di Papua. Kita tidak lagi bicara soal nats dan firman gitu kan. Tapi kalau bicara terkait itu sendiri,
Saya awalnya dari GPDI juga, Abang. Kalau di Protestan itu kan banyak denominasinya. Ada GBI, ada GSJA, ada GKRI, ada banyak, gitu kan? Kalau GPDI itu sama kalau di NTT, di tempat saya NTT Bang ya, itu sama dengan Gemit, Gereja Masehi Injili di Timor. Nah, itu sama. Tata caranya dan segala macamnya sama. Dan saya dilahirkan, dibesarkan dari gereja itu juga. Kalau sekarang saya ada di saya sekarang ada di GBI, Gereja Bethel Indonesia. Itu justru karena saya tidak suka dengan sistem dari GMIT itu tadi atau GPDI itu, ya. Mohon maaf kalau saya sebut merek nih, karena saya punya pahitan juga dengan situ. Saya justru ditolak, gitu loh. Nah, karena sebenarnya dalam ajaran Kristen itu, selamatkanlah domba-dombaku. Kami ini kan ibarat kata seperti domba yang diibaratkan oleh Tuhan. Jadi seorang gembala atau seorang pendeta itu wajib hukumnya itu untuk menggembalakan kami, gitu loh. Tapi ini yang terjadi kalau di dalam yang tadi ya, yang agama aliran saya sebelumnya atau denom saya sebelumnya, itu justru saya yang dihalau dari situ. Nah, kalau kemudian seperti Pak Ustadz katakan tadi, saya heran loh gini-gini. Lah emang itu udah sikap mereka. Kok saya heran? Saya nggak bilang saya heran. Aku bilang itu orang Kristen alergi dengan gereja yang sudah ada. Orang Kristen yang alergi dengan gereja yang sudah ada. Gereja Kingmi sudah ada. Datang orang Batak, dengar nih saya bicara. Datang orang Batak, dia bikin tuh gereja Batak di Papua. Dia menyempil 20 orang, bikin gereja untuk kapasitas 200 orang. Akhirnya gereja-gereja ini kosong. Yang alergi dengan gereja ini siapa? Tunggu, Dedi harus menjawab saya. Narasi awal, yang alergi siapa? Orang Kristen sendiri yang saling beralergi ria, ataukah yang kamu maksud kita orang Islam? Saya perkuat ya, Bang Dedi, mohon maaf, nanti kita ini karena ini penting dulu. Sebentar. Ya, ini penting Bang Dedi, karena narasinya seolah-olah umat Islam alergi dengan Kristen. Saya kasih bukti nyata. Ini dari website dari evangelis sendiri, World Evangelical Alliance Business Coalition Indonesia, ya. Kita lihat perkembangan gereja di Indonesia, ya. Bentar, kita lihat, ya. Saya tidak merubah ini website. Perkembangannya, ya. Gereja Katolik 30%. bertambah 153%, bayangan, bertambah 153%. Gereja Protestan bertambah berapa? 130%. Gereja Vihara bertambah 368%. Pura Hindu meningkat 473%. Masjid yang Anda anggap umat muslim itu alergi dengan gereja cuman bertambah berapa? 64%. Kenapa? Karena umat Islam masjid satu mau aliran apapun dia sholat di situ, ya. Jadi kalau Anda mengatakan Islam di Indonesia alergi terhadap pembangunan gereja atau terhadap gereja, maka Anda salah besar dengan data yang saya tampilkan ini dari kaum evangeliskal sendiri atau dari kaum Anda sendiri. Jadi terbantahkan dengan data ya. Terima kasih. Narasi barusan Dedi ini malah membenarkan apa yang saya bilang. Mereka saling alergi.
abang, 2 menit, Dedi, 2 menit. Abangku gini loh. Oke, seperti tadi abang bilang, narasiku justru kemudian membenarkan apa yang tadi abang katakan. Tapi gini, terkait dengan data yang baru saja disampaikan ini, ya, iya, itu benar, gitu. Kan ini gini, yang aku pertanyakan itu yang dimuat oleh media, gitu loh. Jadi ada penutupan gereja di mana-mana, kemudian Kristen berbakti nggak boleh, sampai patung Maria saja ditutup pakai terpal dan segala macam. Dan ini saya baca dari media, ya. Bang, gini Bang, kadang nilai setitik ini akan menjadi sebuah dibesar-besarkan. Contoh, data yang saya tampilkan tadi jelas data dari internal Kristen sendiri, ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi penutupan gereja atau pembatalan, itu bukan dari umat Islam tapi dari pemerintah. Bedakan pemerintah dengan umat Islam. Contoh, izin yang tidak terpenuhi. Gereja Yasmin sampai sekarang dipolitisasi. Teman saya rumahnya depan nih gereja Yasmin yang mau dibangun. Ya, teman saya nongkrong di sana Bang, di Bogor itu, di Yasmin itu. Apa yang terjadi? Dikasih sama Pemda Bogor pindah dengan tanah yang lebih luas, dengan tempat yang lebih strategis. Jaraknya cuma 1 kilometer dari tempat itu, karena tempat itu adalah jalur yang memang tidak boleh dibangun tempat ibadah. Mereka ngotot, padahal dikasih ganti rugi tanah yang lebih luas. Nanti saya kasih buktinya. Saya Farhan, tanpa bukti saya tidak pernah mau berargumentasi. Oke. Ya, jadi jangan ada narasi-narasi yang seperti itu. Saya pengen tanya, Dedi, kenapa kamu alergi dengan gereja-gereja yang sudah ada, Dedi? Gini ya. Enggak, itu jawab dulu. Kenapa? Kalau aku alergi dengan gereja yang sudah ada, karena kebetulan aku kan GBI nih, ya. Lawang aku yang ditolak dari gereja itu sendiri. Oh, ya udahlah, kalau begitu jangan nyangkut-nyangkutin aku yang muslim ini. Nyangkutin muslim dong. jangan muslim. Gitu. Jadi iya, makanya kembali kita fokus ke apa yang sudah kita bicarakan tadi. Bahwa gini, kalau terkait dengan gereja, ya abang ya, jeleknya gereja itu, ya, meskipun dalam perintah Tuhan itu udah jelas, gembalakanlah domba-dombaku, untuk para pendeta nih, gitu kan. Tapi seringkali pendeta lebih menggembalakan dirinya sendiri. Iya, mereka memang paling nakal, ya. Apalagi gini loh, apalagi khusus seperti yang tadi tuh. Kalau di kita di sini alirannya denomnya Gemit, kemudian HKBP atau apa yang tadi abang bilang itu tadi, ya, Gereja Kristen Protestan di Indonesia, GPDI, ya. Kalau teman saya orang Kristen, ini sekaligus menjawab yang tadi masalah patung, ya. Saya pakai teman saya saja punya pernyataan. Dia bilang dia tidak suka ke gereja yang satunya karena patungnya itu gambarnya lain, wajahnya beda menurut dia. Apa itu kayak gitu? Terus teman saya yang satunya lagi bilang bahwa patung yang ada di sana itu tidak adil, lebih bule. Ini kan kita orang di Papua, kenapa nggak ada yang patung yang Yesus yang gambarnya keriting sama dengan mereka? Jadi gini, aku bilang gini, kayak aku lanjut dulu, ya, kayak yang tadi bilang GPDI, ya, Gereja Protestan di Indonesia itu sama kan dengan yang tadi sudah saya sebut juga di Timor, di Batak atau di Jakarta itu sama, gitu kan. Nah, di tempat saya sendiri itu mereka terlalu banyak itu mengikuti aturan gerejawinya, mengabaikan ajaran Alkitab, itu gitu. Memang begitu sudah. Beda loh, ya, beda dengan
Beda dengan kita kalau di GBI kita lebih yang namanya seorang pendeta, kita selalu sebutnya Bapak Gembala gitu kan. Gembala benar-benar digembalakan kita gitu loh. Aku sakit aja pasti akan di kunjungin gitu, didoakan. Aku ulang tahun juga pasti akan doakan. Jadi itu benar-benar kita ngerasa bahwa sebagai seorang domba yang lagi digembalakan oleh gembala kita gitu loh, gembala di dunia, karena gembala sungguhnya adalah Yesus Kristus gitu kan. Nah, itu pertama. Lalu kemudian yang seperti yang abang bilang tadi juga bahwa ada temannya yang bilang begini begitu. Iya emang gitu, udah kayak gitu kebiasaannya. Jadi sebenarnya yang ngerusak Kristen itu justru Kristen sendiri loh, gitu. Oke, alhamdulillah kalau menyadari seperti itu. Bang Deddy, tolong lihat di screenshot. Nanti sesudah Bang Farhan di saya ya. Oke, sebentar. Oke. Oh, siap. Pemkab Bogor hibahkan lahan untuk pembangunan GKI Yasmin. Orang-orang yang berkuar-kuar terus Islam, GKI Yasmin udah sesuai dengan surat-surat ternyata dipersulit. Itu dulu saya ingat banget sama Ion, sama nyalahin media. Bukan. Debater Kristen, bukan media. Debater Kristen yang dulu seperti itu. Akhirnya saya kasih bukti. Ini yang membuat Rion terbungkam ketika diskusi saya di Zoom. Saya masih ingat banget di Zoom-nya penegak Islam saat itu. Pemkab Bogor hibahkan lahan untuk pembangunan GKI Yasmin. Dia terdiam langsung kabur. Terima kasih. Abangku gini loh, abangku ya. Yang aku tahu ya. Mohon maaf kalau aku salah. Yang aku tahu, sekali lagi mohon maaf kalau aku salah, abang Ustadz ya. Gini, yang aku tahu Muslim itu agamanya damai. Tapi ada oknum yang ngerusak. Seperti tadi siapa yang bilang satu tetes nila merusak susu sebelanga, dan kemudian dibesarkan oleh media. Mohon maaf, saya sendiri gini loh, kakak kandungku itu mu'alaf loh, budek kandungku itu mu'alaf, bule kandungku mu'alaf. Aku banyak loh saudaraku yang mu'alaf, budekku, buleku juga, sama kakak kandung juga mu'alaf gitu. Jadi aku tahu kalau Muslim itu sebenarnya agama damai. Seperti lagunya yang Dina Salam itu. Itu aku suka lagu itu. Karena itu memang benar-benar menggambarkan Islam yang sesungguhnya. Tetapi kalau kemudian ada permasalahan terkait dengan kemudian kami yang minoritas di sini ya, di Indonesia, menyalahkan Muslim, jangan salahkan kami juga dong. Karena itu memang udah digembar-gemborkan oleh media itu sendiri gitu. Karena kita kan cuma baca di media. Seperti contoh di Lampung kemarin, seorang ketua RT pergi ngebubarin ibadah. Di mana lagi itu kemarin ada juga yang pergi bubarin ibadah. Kemudian Jakarta juga kemarin pada saat orang beribadah, kemudian ada teroris yang pergi kemudian ngebom gereja gitu. Iya Bang Deddy, jadi saya dukung. Oke, silakan. Iya, kita peruncing ya, dikerucut. Iya. Tadi masalah sentimen agama. Semua orang pasti ada rasa sentimen terhadap agama lain ya. Misalnya tadi disebutkan orang Islam kok alergi ya kepada gereja. Boleh jadi, tapi kan ada sebabnya ya. Kemudian orang Kristen kok alergi ya dengar suara azan, kan sama. Saya nonton di YouTube ada
sekelompok orang Yahudi ketika lewat di depan gereja ada biarawati, itu meludah mereka sambil teriak Avodah Zarah, penyembah berhala. Artinya tiap-tiap agama punya. Ada di konten saya tuh. Oh iya, di konten ya, bukan di YouTube. Maaf, saya nontonnya di Gurinda konten Farhan. saya itu. Itu meludah dia. Artinya kan ini tindakan-tindakan sentimen ya. Tetapi kalau bicara kelakuan, lihat orangnya. Tadi diserempet juga masalah teroris sedikit. Teroris itu tidak beragama. Umat Islam juga mengkondem atau mengutuki aksi-aksi teroris, membunuh orang-orang tidak berdosa. Jadi jangan disematkan langsung seperti itu. Kedua, rasa sebentar, sebelum nanti gantian bang. Nah, ini soalnya yang paling pentingnya, ya. Jadi abang harus teliti dulu. Saya meneliti satu kasus ya di Klaten kalau nggak salah waktu itu ya, teman bilang. Terus saya minta tuh berkas-berkasnya untuk pengetahuan. Rupa-rupanya ada sekelompok orang yang tidak setuju, selek lah bahasanya tuh, dengan pendeta di situ. Lalu dia membuat gereja baru, denomnya sama masih, cuma gereja baru hanya karena tidak suka dengan pendetanya. Di dalam SKB 2 Menteri itu sudah jelas, bukan hanya untuk agama Kristen, untuk semua agama yang ada di Indonesia. Pertama, jemaahnya harus 90 orang. Dan mendapat izin dari tetangga sekitarnya itu 60 orang. Tetapi yang dilakukan 20 orang ini mengundang orang lain hanya untuk seolah-olah mereka terdiri dari 90 jemaah. Kemudian izin mendirikan bangunannya, peruntukannya di tempat itu juga bukan untuk rumah ibadah. Beda bang, antara ibadah dengan rumah ibadah. Ibadah setiap kita warga negara Indonesia itu dilindungi oleh konstitusi. Tidak ada orang boleh melarang seseorang melakukan ibadahnya. Jadi kalau saja ada RT, ada ormas atau siapapun menutup orang sedang beribadah di rumah nih, nggak usah seminggu sekali, tiap hari dia beribadah, itu hukumnya sangat jelas pidana karena melarang orang beribadah. Tetapi ketika bicara itu rumah ibadah yang tujuannya nanti juga kolek donasi, ini harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan. Di Irian ya, di Papua, di tempat-tempat yang mayoritas Kristen, orang membangun masjid juga melakukan hal yang sama. Kalau tidak mendapat izin dari warga sekitar, 60 orang tidak bisa bangun masjid itu gitu. Nah terus banyak, saya berkecimpung di dunia bencana alam. Ketika di Lombok gempa, saya hubungi itu teman-teman di Bali, ini ada pura yang roboh, apakah ada persatuan umat Hindu mau membangun mumpung saya masih di sini, karena saya pegang akses untuk alat-alat berat dan material. Nah itu kita saling bantu. Besoknya kita bangun masjid, mereka orang-orang Hindu berombong-rombong membantu kita. Jadi inilah aslinya kita orang Indonesia. Nah kemudian di tempat-tempat lain juga begitu. Di gereja di Palu ketika ada gempa, likuifaksi dan tsunami, banyak teman-teman saya yang Kristen nitip uang untuk dibangun gereja di sana. Jadi saya itu bukan gambaran satu-satunya umat Islam, enggak, banyak gitu. Cuma kita harus dudukkan persoalannya pada tempatnya. Jadi kalau mau menyalahkan, kita harusnya berbarengan nih, semua agama yang ada di Indonesia datang ke MA misalnya, minta SKB 2 Menteri ini dicabut gitu. Jadi jangan salah-salahan, sebab SKB 2 Menteri ini berlaku untuk semua agama, bukan hanya untuk umat Kristen. Nah kadang peristiwa kecil ini diangkat, lalu siapa yang dikambing hitamkannya? Pasti Islam. Di dalam aksi-aksi terorisme itu kan udah hafal kita, pasti menjelang Natal, Kalau saja Bang Dedi, pemerintah mengatakan kepada umat Islam seluruh Indonesia, tolong dong, ada beberapa ekor beratributkan Islam tapi merusak kerukunan dan ketentraman. Nggak sampai 2 hari itu selesai tuh, karena dalam sejarahnya kan perang Surabaya itu, perang 10 November, kita melawan Brigade ke-23 yang baru aja menang perang di Eropa, kemudian Brigade 25 Gurkha. Itu umat Islam maju. Saya tidak bilang cuma umat Islam satu-satunya. Gusti Ngurah Rai dengan pasukan Ciung Wanara
saudara-saudara yang Kristen bersanding-sanding dengan yang Islam membela negara ini. Saya tidak bilang bahwa Islam hanya satu-satunya, tetapi peristiwa terorisme itu yang kaleng meleduklah, panci meleduklah. Kalau pemerintah minta kepada umat Islam, kita bergandengan tangan dengan semua agama, selesai itu. Jadi ini yang disebut FFO, False Flag Operation, memakai atribut tertentu sehingga yang dipakai atribut itu disalahkan. Dalam hal ini atributnya Islam, pakai jilbab, pakai ini. Masa Al-Quran bisa jadi barang bukti? Nah ini udah nggak benar. Saya rasa gitu Bang, kita kembali kepada konstitusi bahwasanya untuk beribadah semua dilindungi. Ada yang melanggar, tangkap, penjarakan, nggak peduli Kristen atau Islam atau agama lain. Tetapi kalau membangun rumah ibadah, ini beda, harus ada izin, IMB, SKB 2 Menteri dan seterusnya gitu Bang, standby. Oke, baik. Tapi Bang Deddy, kalau gini Bang Deddy, saya tanggapi dulu bahwa kalau sampai aturan itu dicabut, maka yang paling kasihan adalah umat Kristen. Kenapa? Karena mereka sudah tidak satu, mereka mau masuk saja nggak mau. 20 orang pengen bikin gereja sendiri, sedang di sana itu gerejanya baru terisi 20 orang juga. Dan ini terjadi di tempat saya, dan saya ceritakan tadi kepada Anda. Itu menunjukkan bahwa dia justru minta pertolongan dari saya. Ini bagaimana sistemnya? Kenapa itu orang Islam itu datang, orang Jawa dari mana saja, dia begitu lihat masjid azan di situ dia masuk. Udah begitu masih rapatkan kaki lagi. Oke, baik. Nah, ini artinya gini loh Bang. Yang kedua, kalau tadi Abang mau menyalahkan kepada wartawan, maka saya sepakati Abang harus salahkan wartawan. Tapi Abang harus lihat jenis-jenis hiperbola dalam wartawan ketika menulis berita. Bahkan narkotik saja yang namanya sudah jelas-jelas orang tahu itu membunuh, namanya masih bisa dihiperbolakan sehingga membuat orang itu penasaran. Anak-anak muda itu penasaran dengan bahasa-bahasanya wartawan. Tetapi mau tahu kenapa? Karena tuntutannya orang-orang yang bersepakat hal-hal itu untuk dilawan. Artinya tuduhan atau perkataan Bang Farhan tadi secara faktual, para apologet itu memainkan hal itu sehingga hiperbola di dalam berita-beritanya itu benar. Karena itu yang disukai. Baik, itu sistem daripada membuat berita. Saya tidak akan memberikan kesempatan lama-lama jawab tentang hal ini karena Anda dari tadi belum menukik kemana, baru mau bilang kita alergi sudah kita bantah gitu kan, sehingga itu membantah dan Anda akui, Anda bahkan membangun narasi menyepakati. Jadi kalau Anda mau lanjut, saya sarankan mengambil topik yang jelas. Silakan. Aku mau jawab dulu yang tadi dikatakan Abang yang sebelumnya. Kenapa sih teroris selalu dihubungkan dengan Islam? Teroris itu bukan Islam, tapi nanti kalau di KTP-nya kan tetap Islam. Itulah, dan itu narasi media ya, sehingga kemudian kita tahu ya Islam gitu kan. Kemudian terkait dengan jemaat baru seperti yang Abang juga bilang barusan, mohon maaf, memang mereka kalaupun 10 orang 20 orang biasanya juga mereka bikin gitu. Aku juga nggak ngerti sih tujuan mereka, tujuan para pendeta, karena mungkin sudah overload pendeta sehingga kemudian ya pendeta harus mencari jemaatnya meskipun 10 orang juga nanti jadi satu gereja gitu. Dan terkait dengan IMB, IMB gereja itu yang saya bingung juga gini, entah di tempat abang-abang dan di tempat saya mungkin agak beda. Masjid di tempat saya juga dibangun tanpa surat-surat juga, dibangun aja gitu, nggak pernah kita permasalahan. Nggak boleh Bang, nggak boleh, karena masjid itu pasti harus suratnya, karena itu hibah. Nggak ada ceritanya masjid itu nggak ada suratnya.
Saya berani jamin. Wakaf pasti itu harus ada. jelas. Karena itu wakaf, harus sorry, jelas. wakaf. Harus jelas secara surat menyurat dari ahli waris diberikan untuk dibangun, itu jelas. Iya, Nggak kalau mungkin. tapi ini suratnya menyangkut dengan pemerintah loh, Bang, yang aku bilang. Bang, tanda wakaf itu harus disahkan oleh pemerintah gini loh, juga. jadi gini, Tunjukkan jadi saya gini. bukti satu masjid yang tidak ada surat. Gini, Bang Dedi, terserahlah Anda mau bilang apa, tetapi kemudian di wilayah yang saya bilang mayoritas Muslim, ya kan, ada bukti bahwa keresahan ini terjadi pada orang Kristen sendiri. Pak Pendeta itu marah-marah rame-rame loh. Dia tidak pernah melihat bahwa Islam bikin masalah. Tidak pernah melihat bahwa Islam membangun masjidnya tanpa aturan kenegaraan. Tidak pernah Kalau begitu. kami di Indonesia dengar dulu. Saya di Timur, saya di Papua. Orang Papua saya. Bagaimana lagi, kurang apa lagi? Di Papua, di tempat saya itu mayoritas Muslim. Di kabupaten saya itu mayoritas Muslim. Gereja lebih banyak. Oke? Ini saya lempar sekalian ini biar mendarat sekalian. Maksud saya gini loh, bawa narasi yang tidak harus mempersamakan bahwa Kristen juga bikin begitu, Islam juga bikin begitu. Nggak ada. Orang Islam nggak mungkin bikin begitu. Karena saya sudah bilang, kisahnya tadi saja saya bilang bahwa orang di sana itu ngamuk. Karena apa? Mereka baru datang 5 orang, 10 orang mau bikin gereja. Orang Islam tidak. Dia datang, bahkan dia cari masjid yang ada. Dia sholat di situ, mau siapapun dia. Begitu. Karena sistem ini memang berbeda dari cara perilaku. Itu tadi gini, Abang. Gini. Kalau Saya pengen Abang pergi ke topik yang masuk akal lah. Topik ini Abang akan ketampar kiri kanan muka belakang. Sebentar, Abang. Kalau yang tadi Abang bilang, kalau misalnya Muslim itu dari manapun juga pasti akan cari masjid yang masjid di mana baru kemudian beribadah, gitu kan? Lalu kemudian Kristen itu bisa 5-10 orang diajak untuk satu gereja. Itulah jeleknya Kristen. Ya udah, kalau udah jelek begitu mau bilang apa lagi? Kita mau bicara apa? Udah bicara itu dilewatkan, ini sudah Itulah kejauh semua. jeleknya Kristen. Memang, iya betul. Jadi peraturan pemerintah itu kita senasib, Bang, bukan hanya dikhususkan untuk orang Kristen. Karena orang Islam begini, pun kalau terkena untuk peraturan itu. Sebentar dulu. Karena gini, dengan banyaknya denominasi, khususnya di Protestan ya, kalau Katolik ya memang satu, Katolik Roma, gitu kan? Nah, yang lucunya di Kristen Protestan itu sendiri ya, itu karena banyak sekali denominasinya dan kemudian pendeta overload ya, akhirnya ya sudah, mereka harus jadi pendeta. Jadi mau 2 orang, 3 orang, sampai 5 orang pun juga seperti Abang bilang ya, mereka harus buka gereja baru. Nah, itu jeleknya memang. Ya sudah, masalah itu tidak datang dari tempat lain, Bang. Di Kementerian Agama, denominasi resmi yang tercatat itu 387 dari saudara kita Protestan. 387 itu yang resmi terdaftar, belum yang tidak terdaftar. Dari penjelasan Bang Deddy, satu denominasi saja mereka mau bikin gereja baru. Padahal sudah satu denom itu. Itu dari penjelasan, makanya tinggal pembahasan ini. Satu denominasi, ingat. Tinggal pembahasan ini, tidak ada urusannya ini. Ingat. Mau kemana sih sebenarnya? Ingat, di Kristen ya, satu denominasi kayak Abang bilang tadi, kayak aku GBI loh, dia akan bikin gereja baru sebanyak mungkin. Itu benar, aku akuin itu. Ya udah, Bang. Ya udahlah, udah Bang Deddy, karena kita udah tahu bahwa ini ya. Kita nggak dengar kalau curhat kita orang.